Penyakit gonore adalah penyakit yang diakibatkan adanya infeksi menular seksual dan disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menyebabkan infeksi pada uretra, serviks, anus, dan tenggorokan, atau bergantung bentuk kontak seks yang dilakukan. Gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae atau disebut juga gonococcus, yang merupakan bakteri gram negatif non-motil, tidak membentuk spora, yang tumbuh tunggal dan berpasangan. Secara morfologik, gonococcus terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe 1 dan 2 yang mempunyai pili bersifat virulen, serta tipe 3 dan 4 yang memiliki pili bersifat non-virulen. Pili akan melekat pada mukosa epitel dan akan menimbulkan reaksi radang. Hanya tipe 1 dan 2 yang patogen pada manusia. World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa tidak kurang dari 25 juta kasus baru ditemukan setiap tahun di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, insiden tertinggi terutama pada wanita usia 15-19 tahun dan pada pria 20-24 tahun. Berdasarkan etnis, insiden terbanyak adalah pada etnis Afrika Amerika dan terendah pada etnis Asia atau keturunan Pulau Pasifik. Infeksi gonore terutama terkonsentrasi di lokasi dan komunitas spesifik. Male who have sex with male atau MSM merupakan kelompok yang mempunyai resiko tinggi terkena infeksi Neisseria gonorrhoeae. Faktor risiko tambahan yaitu penggunaan kondom yang tidak konsisten pada individu yang tidak monogami, pernah atau sedang menderita infeksi menular seksual atau IMS, atau melakukan hubungan seksual demi uang atau obat. Gonore terjadi akibat kontak fisik dengan permukaan mukosa dari individu yang terinfeksi, biasanya melalui pasangan seksual. Pada orang dewasa, hanya mukosa yang tersusun dari sel epitel tidak berkeratin, kolumnar, atau kuboid yang rentan terhadap infeksi Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae yang berada di saluran genitalia akan melekat di mukosa yang dipengaruhi oleh pili dan opa, atau sebelumnya dikenal sebagai protein 1, juga porin atau sebelumnya dikenal sebagai protein 2, dan LOS atau lipooligosacharid. Neisseria gonorrhoeae memproduksi beberapa produk selular yang menyebabkan kerusakan sel host, yang menyebabkan kerusakan sel mukosa yang progresif dan terjadi invasi ke submukosa disertai respon leukosit polimorfonuklear atau PMN, pembentukan mikroabses submukosa, dan eksudasi material mukopurulen ke lumen organ yang terinfeksi. Gejala penyakit gonore dapat bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Pada pria dengan gonore, keluhan uretritis akut paling sering dijumpai. Keluhan ini disertai dengan keluarnya discharge purulen dari alat kelamin dan rasa nyeri saat kencing. Pada wanita, sekitar 50% kasus bersifat asimptomatik. Dari beberapa kasus, cervicitis merupakan keluhan yang paling sering dijumpai pada wanita yang terinfeksi gonore. Selain manifestasi berupa uretritis, infeksi gonore juga dapat memberikan gambaran klinis proktitis, orofaringitis, konjungtivitis, dan gonore disseminata. Berdasarkan perkembangan resistensi antimikroba yang terjadi dengan cepat, sefalosporin generasi ketiga terbukti sangat efektif sebagai terapi dosis tunggal bila diberikan sesuai rekomendasi. Berikut pilihan terapi yang direkomendasikan. Untuk infeksi gonokokal tanpa komplikasi pada serviks, uretra, dan rektum, rekomendasi terapi yaitu ceftriaxone 250 mg intramuskular dosis tunggal plus azithromycin 1 gram oral dosis tunggal. Alternatif jika ceftriaxone tidak tersedia yaitu cefixim 400 mg oral dosis tunggal plus azithromycin 1 gram oral dosis tunggal. Jika alergi azithromycin, diganti doxycycline 100 mg sehari 2 kali selama 7 hari. Untuk infeksi gonokokal tanpa komplikasi di faring,
Rekomendasi terapi yaitu ceftriaxone 250 mg intramuskular dosis tunggal plus azitromisin 1 gram oral dosis tunggal. Dengan terapi segera, infeksi gonokokal pada uretra jarang menyebabkan morbiditas jangka panjang. Pencegahan pada penyakit gonore dapat dilakukan dengan penggunaan kondom yang benar, sehingga memberikan perlindungan yang efektif terhadap transmisi dan akuisisi gonore serta infeksi lain yang ditularkan ke dan dari permukaan mukosa genital. Penggunaan preparat spermisida pada diafragma atau spons cervix yang diresapi dengan nonosinol 9 juga dapat memberikan perlindungan terhadap gonore dan infeksi klamida.